Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Said, NIM 22011103 dari Teknik Perminyakan C, kelompok 3. Di sini saya akan mempresentasikan tentang osilasi pegas F2. Abstrak. Osilasi pegas adalah suatu gerak bolak-balik benda yang melewati posisi setimbangnya yang menempuh waktu tertentu. Benda tersebut akan kembali ke posisi setimbangnya. Getaran tersebut terjadi karena adanya gaya elastis pegas yang mengacu pada hukum Hooke. Praktikum ini menunjukkan untuk mencari data getaran skala dan 7 dengan menggunakan simulasi PET. Setelah itu mencari regresi linear, lalu mencari gradien konstanta dan grafiknya. Metodenya dipakai adalah PET simulation untuk mencari getarannya dan Microsoft Excel untuk memasukkan data dan membuat grafik. Kata kunci: osilasi pegas, konstanta pegas, hukum Hooke, osilasi gerak sederhana. Lalu di sini ada daftar isi bab 1 pendahuluan. 1 pendahuluan, 1.2 latar belakang, 1.3 permasalahan. Bab 2 dasar teori. 2.1 osilasi pegas. Bab 3 metodologi. 3.1 flowchart. 3.2 alat. 3.3 prosedur kerja. 3.4 pengolahan data. Bab 4 analisa data dan pembahasan. 4.1 analisa data. 4.2 perhitungan. 4.3 pembahasan. Bab 5 kesimpulan dan saran. 5.1 kesimpulan. 5.2 saran. Bab 1 pendahuluan. 1.1 latar belakang. Gerak osilasi merupakan gerak yang berulang dari suatu benda di mana setelah menempuh selang waktu tertentu benda tersebut akan kembali ke posisi keseimbangnya. Shenry dan Award 2004. Elastistis adalah kemampuan yang dimiliki benda untuk kembali ke kondisi awal saat gaya yang diberikan pada tanda tersebut dihilangkan. Pegas memiliki batas keelastisan. Apabila terdapat gaya yang menyebabkan pegas tertarik melampau batas elastisnya, maka akan menyebabkan fungsi pegas tidak optimal lagi. Setiap pegas memiliki nilai konstanta yang berbeda benda tergantung gaya yang diberikan dan pertambahan panjang yang terjadi pada pegas tersebut. Maka penting bagi kita untuk mengetahui nilai tetapan suatu pegas yang menggambarkan kekuatan dari suatu pegas. 1.2 tujuan. 1. Menentukan tetapan pegas dengan melakukan percobaan pegas yang dibebani. 2. Menentukan percepatan gravitasi dan mengukur panjang pegas yang dibebani. 1.3 permasalahan: bagaimana cara menentukan tetapan pegas dengan melakukan percobaan. Ayunan pegas yang dibebani. 2. Bagaimana menentukan percepatan gravitasi dengan mengukur panjang yang dibebani. Bab 2 dasar teori. 2.1 osilasi pegas. Gerak osilasi merupakan salah satu kajian dalam fisika yang aplikasinya sangat banyak dalam kehidupan nyata. Akan tetapi gerak osilasi yang sering dikaji adalah gerak osilasi secara terpisah, misalnya gerak osilasi bandul dan gerak osilasi pegas. Pada penelitian ini akan melakukan kajian gerak osilasi dengan menyambungkan dua buah sistem yang berupa pegas dan bandul dalam satu sistem, atau gerak osilasi pasang antara pegas dan bandul. Gerak osilasi yang memenuhi hukum Hooke seperti sistem pegas dan massa disebut gerak harmonik sederhana. GHS hukum 2 Newton dapat dilakukan pada benda yang mengalami gerak harmonik sederhana dengan F adalah gaya pegas seperti F tik M A Kx sama dengan MD pangkat 2X per DT pangkat 2. Keterangan: M massa pegas, A percepatan, K ketetapan pegas, X dan T posisi dan waktu
periode pegas dapat dihitung dengan bersamaan. Bab 3.1 Forecast. Buka link pad Projectile Motion Simulation. Lalu klik lab seperti yang diajukan gambar. Lalu tepatkan penggaris pada titik 0 sejajar dengan bagian bawah pegas. Lalu berikan redaman pada pegas dan atur skala konstanta pegas sesuai instruksi. Lalu pilih slow head display command natural leaks. Lalu untuk mengubah massa G, maka bila geser di bagian atas atur variasi massa sesuai instruksi. Atur nilai massa sebelum menempatkan pada pegas. Lalu gunakan benda pada pegas, lalu titik tabung itu sedikit ke bawah dan lepaskan. Lalu cepatlah waktu yang diperlukan untuk 10, 20, 30 getaran petunjuk besar. Amplitudo simpangan sebaiknya hampir sama setara getaran. 3.2 Patch 1 Patch Simulation. 2 Stopwatch. 3 penggaris. 4 massa. 5 laptop. Bab 4.1 Analisa data dan pembahasan. Ini contoh tabel-tabel yang setelah saya cari melalui gambaran tadi. M, N, T, T/2. Tabel petik 1 data skala 2. Lalu ini gambarnya petik 1 grafik M tersebut T. Ini gambar 4.2 grafik hubungan M terhadap T skala 2. Ini gambar tabel 4.2 skala T. Ini gambar 4.3 grafik hubungan M terhadap F skala 7. Lalu gambar 4.4 grafik hubungan antara T dan skala 7. Tabel 4.3 regresi linear skala 2. Ini contoh-contohnya yang setelah saya cari tadi. Lalu tabel 4.4 regresi linear skala 7 yang lanjutan tadi. Bab 5 kesimpulan dan saran. 5.1 kesimpulan. Gerak osilasi merupakan gerak yang berulang dari suatu benda di mana setelah menempuh selang waktu tertentu benda tersebut akan menjadi ke posisi keseimbangnya. Posisi keseimbang sesuatu benda adalah posisi di mana benda tersebut dalam keadaan diam, yaitu total gaya yang bekerja pada benda tersebut adalah Hall. Jika benda dijauhkan ke posisi keseimbangnya dan dilepaskan, maka akan timbul suatu gaya torsi untuk menarik benda tersebut kembali ke posisi seimbangnya. Dari hasil praktikum yang telah dilakukan dan simpulkan bahwa semakin besar massanya dan simpangan yang konstanta yaitu 70, maka semakin lambat getaran atau semakin banyak juga waktu yang dibutuhkan. Selain berat, massa dan faktor latar yang mempengaruhi yaitu ketelitian pada saat menghitung jumlah getarannya dan menggunakan stopwatch. Jika tidak teliti dan terjadi kesalahan, maka hasil akan berbeda dan mempengaruhi semua datanya. 5.2 saran, yaitu yang pertama, 1. Saat mengambil data pada simulasi PET, usahakan diperhatikan dan teliti. 2. Tentukan stopwatch tepat waktu pada pegas saat dilepaskan dan pada pegas pencarian. 3. Sebaiknya melakukan percobaan secara berulang-ulang. Sekian presentasi saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.